Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat beribadah bersama kami di channel GB Citra Garden 2. Berikut informasi seputar kegiatan gereja sepekan ini. Ibadah akan kita saksikan bersama secara live streaming setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Untuk ibadah awal tahun pada tanggal 1 Januari 2021, ibadah akan dilayani oleh Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijanarko dengan tema Bersiaplah, disertai dengan perjamuan kudus. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 3 Januari 2021, ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Markus Sudarji dengan tema Rahasia Memenangkan Pertandingan. Diinformasikan kepada seluruh jemaat GBI Citra Garden 2, untuk sementara waktu ibadah offline ditiadakan dan kita akan hanya beribadah secara live streaming pada tanggal 3 dan 10 Januari 2021. Waktu ibadah live streaming tetap di jam 10 setiap hari Minggu. Untuk ibadah ABI, Anak Betel Indonesia juga dilakukan secara online. Untuk linknya akan di-share di grup WhatsApp Anak Betel Indonesia. Bagi jemaat GB Citra Garden 2 dapat bergabung dalam komsel yang diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi TeamLink, Zoom, Skype, dan lain-lain. Mari kita saling sharing dan mempraktekkan firman Tuhan. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat ditransfer ke rekening atas nama GBI Citra Garden 2. Untuk persembahan diakonia atau misi, dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Citra Garden 2 Misi. Demikian informasi kegiatan di GBI Citra Garden 2 untuk sepekan ini. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Gereja melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar berikut. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Tuhan di tempat ini, lambaikan tangannya. Semua, Tuhan kami mengucap syukur, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami sudah melewati tahun 2020 Tuhan. Dan hari ini Tuhan, di awal tahun 2021, kami boleh datang menyerahkan seluruhnya hidup kami di dalam tangan Tuhan. Setiap Engkau yang siap bersuka karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita sama-sama katakan amin. Kami GBI Citra Garden 2 mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Kesawangan Gusti Yesus kamaringi. Tuhan memberikan umur yang panjang buat kita semua. Yesus. Hati senang
Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Sudah sepatutnya Tuhan, apa yang kami sudah pelajari di tahun sebelumnya menjadi satu bekal untuk kami memberi yang terbaik bagi Tuhan kami yang hebat. Bela di tahun 2021 ini Tuhan, kami setiap jemaat-Mu di tempat ini meninggikan harum nama-Mu Tuhan dengan perbuatan yang kami miliki. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami, Yesus. Ini pujian kami Tuhan, ini pujian kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan Bersamamu Bapa, ku lewati semua. katakan dengan hatimu. Engkau yang bertindak dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biarlah Engkau Allah yang kami puja, kami sembah. Yesus, Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak Yesus, Engkau yang bertindak. Katakan dengan sepenuh hati, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sembah Dia Yesus, Tuhan Raja. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Biar Engkau yang layak kami tinggikan Yesus dalam setiap hidup kami Tuhan. Bersama-Mu menjadi satu yang kami ingini Yesus. Yesus Tuhan. Yesus
ku lewati semua. Perkenananmu ya, Setiap engkau menyembah, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, besar melimpah bagiku. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu Tuhan, teguhkan hatiku. engkau yang bertindak Yesus. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Setiap engkau dengan iman katakan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Setiap engkau sepanjang mengasihi Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, Yesus Raja. Biar firman-Mu Tuhan turun bagi setiap kami. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, selamat tahun baru. Dengan cepat sekali waktu berlalu dan kita sudah di awal tahun 2021. Sebelum belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat hari-hari yang berlalu begitu cepat dan kami sudah ada di awal tahun baru. Biar kami boleh memasuki tahun ini dengan semangat baru, harapan baru, dengan kekuatan dan pengertian dari Tuhan, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan, keluarga kami semakin baik, bahagia, dan keadaan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami hidup dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka.
Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 2 kali ditekankan, jangan ragu, teguhkan, kuatkan hatimu. Jangan tawar hati, teguhkan, kuatkan hatimu. Kenapa sampai ditekankan 2 kali? Karena memang Yosua mendapat sebuah perintah, warisan menggantikan Musa. Tentu ada kekhawatiran apakah bangsa Israel akan mau saya pimpin. Apakah mereka menghormati saya seperti menghormati Musa. Belum lagi ternyata tanah yang dijanjikan Tuhan itu bukan lahan siap pakai. Ya, kalau kita beli tanah gitu, wah ini lahan siap bangun. Wah, beli bangun gitu ya. Ini bukan lahan siap pakai, siap bangun, ya sawah siap pakai, enggak. Ini tanah yang akan kuberikan kepadamu gitu kan. Tuhan bilang itu di situ ada penduduknya. Ada orang-orangnya. Orang Het, Amon, Moab, Meuri. Jadi ternyata mereka harus berperang merebut tanah itu. Jadi ya wah belum lagi kan waktu mereka mengintai, waktu Yosua yang dalam kisah sebelumnya. Itu bangsa raksasa. Jadi ya Tuhan, saya pikir diberi kapling siap bangun, siap pakai. Ini mesti berperang, jadi memang banyak kekhawatiran. Tentu kondisinya berbeda, tapi esensinya bisa sama. Kita memasuki tahun yang baru dengan banyak kekhawatiran. Kapan COVID akan berhenti? Memang vaksin sudah dibeli, tapi ada dokter yang mengatakan ya ini sebenarnya dalam rangka vaksin itu uji coba. Karena sebuah vaksin seperti dulu kan sejarah manusia ini ya pernah ada kolera, cacar, dan memang manusia pasti menang. Ya, manusia pasti menang menghadapi COVID ini. Ya, kalau enggak nanti Tuhan datang siapa yang ada? Maksudnya COVID gitu kan, yang ada ya manusia. Nah, tetapi untuk sebuah obat vaksin itu firm bisa dilakukan kepada miliaran orang muka bumi ini, maka ada tahap-tahapnya. Nah yang sekarang ini tahap uji coba massal, secara massal tapi masih sebenarnya tidak 100% yakin apakah betul-betul bisa menjadi kebal atau muncul virus baru yang lebih ganas dan seterusnya. Artinya ada hal-hal yang masih mengkhawatirkan. Apalagi untuk negara-negara seperti Indonesia, Amerika yang tidak lockdown. Ya, kalau Singapura, Vietnam, New Zealand, atau bagian dari Cina, Wuhan, mereka lockdown, maka saat ini mereka udah pertumbuhannya 0. Ya, yang ada sembuh atau dipanggil Tuhan, maka nggak ada lagi. Kecuali ada pendatang baru yang membawa virus, muncul lagi 1-2, tapi prinsipnya selesai gitu. Sehingga sesama mereka, misalnya Singapura dengan New Zealand, ya anak saya 3, 2 tinggal di Singapura, sesama negara seperti itu mereka boleh saling mengunjungi. Tapi Indonesia mau ke Singapura, oh tunggu dulu, ya boleh, karantina 14 hari, bayar sendiri. Ya. Tapi sesama negara seperti Indonesia, siapa yang sama kayak Indonesia? Amerika, ya kan? Amerika, Indonesia saling mengunjungi, ya kan, sesama COVID. Nah, negara-negara yang tidak menganut kebijakan lockdown, maka tentu COVID ini akan lama. Saya pernah ditanya, Pak ini kira-kira berapa lama? Ya kalau bisa sampai akhir tahun 2021. Ya, itu sudah bagus banget gitu ya. Itu pun tetap menunggu adanya vaksin. Jadi COVID-nya tetap ada, seperti cacar juga tetap ada, tapi manusia mengalahkannya. Nah, muncul kekhawatiran tentu.
Ya, maka firman Tuhan hari ini berkata, teguhkan kuatkan hatimu. Kenapa kita diminta untuk tidak khawatir? Alasannya sama dengan alasan Tuhan meneguhkan Yosua, aku menyertai kamu. Coba kita nih mau usaha bagaimanapun juga. Saya punya teman yang makan sehat, kena juga. Orang misalnya nih kalau bukan COVID ya, jalan hati-hati lah. Ada orang nyetir mobilnya gak hati-hati, nyeruduk, malah naik trotoar, kena lagi gitu ya. Jadi memang kalau bukan Tuhan yang menjaga dan melindungi, kita tentu berusaha ya. Makan sehat, protokol kesehatan. Tapi kita sudah jaga sistem imun, olahraga teratur, makan sehat, tidurnya lebih awal dan sebagainya. Ketemu orang yang OTG bisa kena juga. Tapi kalau kita sehat, imun kuat, memang kita kena COVID, COVID-nya yang mati. Apalagi kita orangnya antusias, ya, gembira obat yang manjur. Tapi tetap aja ada khawatir. Kenapa? Karena bukan soal COVID-nya. COVID-nya berjalan terus atau berhenti, dampaknya ini yang mengkhawatirkan, dampak ekonomi. Memang kalau yang usahanya jual obat, jual vaksin, tempat pengujian, wah antri, di mana-mana lab penuh, rumah sakit penuh, orang jual vitamin atau apotek, waduh mereka diberkati luar biasa. Pandemi ini sudah berjalan lama sekali ya, paling enggak Maret kan, lalu April mulai PSBB ya. Saya Mei, Juni, Juli, wah 3 bulan sibuk Zoom. 1 bulan bisa 40-45 sesi saudara ya. April pendetanya masih khotbah sendirian gitu ya. Mei mungkin mulai kehabisan bahan atau jemaatnya bosen nih ya. Jadi mereka mulai cari YouTube gereja lain gitu. Wah akhirnya gereja-gereja mulai panggil pembicara. Jadi bulan Mei, Juni, Juli saya sebulan 40 sampai 45 sesi per bulan. Lalu April, Mei, Juni, Juli. Nah, Agustus. Agustus turun ya. Ya sekarang ini paling tinggal 20-25 kali 1 bulan. Tapi yang menarik adalah ketika saya harus ngapain ya nih kalau nggak ada kegiatan. Saya mulai mencoba bakat lama. Waktu SMA, waktu sekolah, kuliah dulu saya ngelukis gitu ya. Lalu saya mencoba untuk melukis gitu. Ternyata Tuhan berkati luar biasa sehingga akhirnya saya bisa hidup lagi gitu ya, perpanjangan karena usaha saya kan udah bangkrut ya. Saya punya usaha namanya IVA, bangkrut sebelum COVID 2019. Lalu akhirnya lewat sebagai hamba Tuhan melayani, dapat persembahan kasih via Zoom, rame banget, sebulan 45 kali gitu ya. Tadi saya bilang Mei, Juni, Juli, Agustus mulai sepi. Tapi mulai Agustus lukisan saya laku. Yang menarik apa? Ada orang itu tiap bulan beli lukisan, orang yang sama. Itu padahal saya jual ya gak mahal banget, gak murah banget ya. Tergantung ukuran 5-15 juta. Ada orang tiap bulan beli yang 10-15 juta. Tiap bulan. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini udah 5 kali, bahkan udah beli lebih 5. Lalu saya tanya, Pak, Bapak duitnya banyak banget sih gitu. Usaha Bapak apa gitu? Apotek, wah ya pantas saudara apotek, waduh ternyata rame hari-hari ini gitu. Tetapi tidak banyak ya usaha yang rame gara-gara COVID itu ya bukannya nggak ada yang punya Zoom, tapi kebanyakan terkena dampak. Nah tentu yang terkena dampak ini ada alasan juga untuk khawatir. Bagaimana bisnis saya, bagaimana usaha saya, bagaimana saya akan membiayai anak-anak selanjutnya. Banyak kekhawatiran. Tetapi ingat firman Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman kepada Yosua yang saya yakin juga banyak kekhawatiran. Menggantikan Musa, melanjutkan memimpin bangsa itu. Bangsa yang pasti Yosua ingat benar banyak memberontak, tegar tengkuk, mengeluh melulu gitu. Ditambah ini tanah yang kuberikan kepadamu gitu ya. Ternyata tidak ngambil ya. Perang dulu. Yang diperangi bangsa raksasa ya. Aduh. Yosua berhak khawatir tapi Tuhan berjanji. Dan kalau kita baca kisah-kisah selanjutnya, memang Tuhan menyertai Yosua dan memberikan Yosua pengalaman-pengalaman kemenangan. Jadi kalau kita memasuki tahun ini dan banyak kekhawatiran, itu manusiawi. Ya, itu manusiawi. Saya pun dengan keberadaan saya yang tahun lalu usaha saya tutup, maka saya memasuki tahun yang lalu pun dengan banyak kekhawatiran, bagaimana dengan hidup selanjutnya. Tetapi
saya punya pengalaman-pengalaman baru. Bagaimana Tuhan memelihara dari waktu ke waktu. Nah, selain nasihat untuk jangan khawatir, teguhkan, kuatkan hatimu, maka juga ada penekanan. Ya, firman Tuhan mengatakan tadi supaya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dari apa itu? Dari Taurat Tuhan. Diperintahkan untuk merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya perjalananmu dan apa yang dilakukan engkau beruntung. Untung ini penting loh saudara ya. Saya ini orang Jawa ya, orang Jawa miskin lagi. Tapi saya punya pacar yang akhirnya menjadi istri saya, putih, cantik, imut-imut, orang berada. Wah, sampai ada yang nanya, Pak Jarot, apa sih rahasianya Bapak Jawa miskin bisa punya pacar cantik, putih, imut-imut, diberkati? Wah, rahasianya saya punya selera tinggi sekali. Iya, dan pacar saya seleranya rendah sekali. Ketemu. Jadi, wah, waktu saya pacaran ya, saudara-saudara dari istri saya itu berkata begini, kok kamu mau sih, namanya Esther, kok kamu mau sih sama orang Jawa miskin lagi gitu ya. Lalu dikomentari ya, karena istri saya keluarga Tionghoa dan iknya, tantenya itu banyak yang usaha, maka mereka berkomentar. Orang Jawa tuh apa bisa dagang gitu ya. Ya saya diem aja ya. Tapi singkat cerita, waktu saya akhirnya menikah, lalu diberkati, sehingga punya IFA dahsyat. Saat ini yang IFA tutup, tapi masih ada Happy Holy Kid dengan franchise-nya 66 cabang. Ya, bahkan di tengah pandemi jual lukisan loh. Lukisan itu kan bukan kebutuhan pokok ya. Kalau obat, vitamin, laku gitu ya oke lah itu lukisan loh. Ya, jadi saya sekarang sadar ya. Bahkan dulu sebelum pandemi ini waktu masih ada IFA, ada Happy Holy Kid, ada animasi. Maka saya berkata kepada istri dan keluarga dari istri saya ini enggak punya bakat dagang. Ya, karena saya orang Jawa gitu. Tapi bakat saya untung. Bakatnya untung gitu ya. Itu digenapilah firman Tuhan yang mengatakan untuk merenungkan siang dan malam. Nah, berbicara untuk merenungkan siang dan malam, saya jadi ingat ayat Tuhan yang lain, firman Tuhan yang lain. Yang kalimatnya mirip sekali, tapi ini bukan kepada Yosua, tapi karena kalimatnya mirip sekali, tapi ada penambahan esensi beberapa hal yang saya ingin kita baca terlebih dahulu ya. Yaitu dari Mazmur pasal yang pertama. Ayatnya 1 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mirip dengan Yosua pasal 1 tadi. Merenungkan firman Tuhan siang malam. Jangan belok kiri, jangan belok kanan. Kalau di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya yang jalannya tidak belok kiri, tidak belok kanan. Merenungkan Tuhan siang dan malam, sama kalimatnya mirip sekali. Dan ditambahkan apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yosua menggunakan kata supaya engkau beruntung. Perjalananmu berhasil dan beruntung. Nah, tapi dalam Mazmur 1 ayat 3 ini ada frasa atau beberapa kata yang menarik bagi saya yang saya mau tekankan. Yaitu di ayat 3, Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ada sebuah makna yang juga terkandung dari kalimat apa saja yang diperbuatnya berhasil. Supaya berhasil, maka saudara harus mau melakukan apa saja. Ya, jangan pilih-pilih. Ini saya berdoa Bapak Ibu
pandemi ini berdampak positif karena Bapak Ibu mungkin usahanya obat, apotek, pengantaran barang, wah juga rame ya. Tapi kalau yang lain kan kena dampak. Nah, seandainya terkena dampak, kena PHK, usahanya bangkrut, omsetnya turun, nah mungkin kita harus ganti usaha atau mau melakukan apa saja. Apalagi dalam keluarga. Suami istri tinggal di rumah berjam-jam, seharian. Itu kalau masing-masing tidak mau melakukan apa saja, saya yakin bakal berantem. Dulu kan suami ke kantor, jam 8 kantor, jam setengah 7 berangkat. Jam 5 selesai kantor, jam 7 sampai rumah. Ya 12 jam nggak ketemu. Itu pun kalau nggak dia makan di luar, mampir, atau pulang nonton. Jadi mungkin satu hari interaksi 2 jam. Ya, tiba-tiba gara-gara pandemi makhluk satu itu nggak kemana-mana, di rumah terus. Waduh. Lalu suaminya ngebosi, istrinya ngebosi, nggak mau melakukan apa saja. Jadi maksud saya melakukan apa saja itu apa sih? Suami istri di pandemi ini perlu belajar untuk mau melakukan apa saja. Istilah lain adalah pekerjaan domestik. Kalau enggak, ini bisa memicu pertengkaran. Pekerjaan domestik itu nyapu, ngepel, nyuci piring. Ya puji Tuhan kalau diberkati, melimpah, pembantunya tetap dipertahankan. Tapi kadang ada keluarga yang harus demi menghemat pembantu, ya dipulang kampungkan. Penghematan. Waduh, setelah begitu masing-masing males, nggak ada yang mau cuci piring. Ya pokoknya nyuci satu aja yang mau dipakai, yang lain berantakan. Waduh, itu saya percaya bukan hanya sumber penyakit, memicu pertengkaran. Mau melakukan apa saja, nomor 1 adalah pekerjaan domestik. Supaya rumah kita pelihara kebersihannya, suasananya baik, membangun bahagia. Yang kedua, mau melakukan apa saja dalam arti tidak pilih-pilih pekerjaan. Saya dulu kan direktur Pak, udah yang lama berlalu ya dulu, udah enggak usah bangga dulu direktur, dulu manajer, dulu pengusaha, udah dulu. Kenyataan sekarang bangkrut, iya berarti pengangguran. Udah, kalau pengangguran lakukan apa saja, mau nganter barang, mau jual beli itu. Gimana mau jual beli Pak, wong saya nggak punya modal, untuk jual beli nggak butuh modal, hanya butuh niat. Tak kasih contoh nih, saya ada teman saya, satu hari itu bisa dapat 300-400 ribu. Berarti sebulan kan 12 juta. Memang gak akan bikin kaya raya. Tapi bisalah sekeluarga hidup. Gimana? Ngapain tuh dapat 12-15 juta sebulan? Jual duren. Kan dia punya kebun, kagak. Nggak punya kebun, nggak punya apa-apa. Jadi pergi ke pinggir jalan, ada tukang-tukang jual durian itu ya, jangan ke toko buah, dia juga punya apps-nya gitu kan, punya Instagram segala macam. Bang, ini durian harganya berapa? Kalau misalnya udah dikupas tanpa kulit, hanya dagingnya aja, anggap aja 100 ribu. Oke, yang ini apa nih? Montong, ini petro, ada berapa? 3 macam. Aku nyoba beli masing-masing 100 gram, dibungkus yang bagus. Oke, ini harganya segini ya. Oke, aku bantu jualan ya, gitu. Dibungkus yang bagus, dipotret yang bagus, posting Instagram, WA, kirim teman-teman semuanya, naikin 10%, 100 ribu, kan jadi 110 ribu. Aku jual durian begini, wah lihat gambarnya bagus, waduh, satu bungkus diuntungin coba 10 ribu. Ternyata itu yang namanya zaman pandemi begini, ya durian pun bukan kebutuhan pokok, sudah dibeli orang juga. Apalagi dulu waktu itu orang yang jualan itu pergi ke rumah saya, Pak minta di endorse Pak. Saya googling gitu kan, ternyata durian itu ada asam folat, metil folat yang diperlukan untuk proses methylation untuk menaikkan imun. Jadi saya ngomong pendek gak sampai 1 menit, durian sehat, ada asam folat, metil folat untuk proses methylation. Itu tiba-tiba yang namanya WA group alumni SD, SMP, SMA, IPB segala macam itu orang lain yang ngepost omongan saya begitu. Viral saudara. Teman saya yang jual durian, makasih Mas. Saya di endorse gitu ya, durian saya rame gitu. Itu gak pakai modal. Durian orang lain dipotret, durian orang lain dijual. Diuntungi 10 ribu, di luar ongkos kirim ya kan. Ada ongkos kirim kan tambahin lagi. Satu hari 30-40 bungkus kan 30-40 bungkus kan 300-400 ribu. Sebulan punya 12-15 juta gitu. Sebelum di PHK dia gajinya 7,5. Gara-gara pandemi jualan durian malah 15 juta. Kan berkembang.
berkembang, jaringannya makin luas. Waduh, suppliernya pun dia tambah lagi. Wah, nolong orang lain yang bingung jualan si abang-abang nggak punya apps gitu ya. Dan ini nggak perlu apps, nggak perlu platform. Ya, punya Instagram, punya WA group, ya boleh juga masukkan ke platformnya orang lain. Jadi deh usaha. Ya, intinya apa? Apa saja. Apa saja. Mau nganter barang, tapi nggak boleh malu. Karena Alkitab berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya untuk berhasil harus mau melakukan apa saja. Kalau pilih-pilih, kan masalahnya tuh orang itu pilih-pilih, gengsi gitu. Mau usaha ini gengsi, kerja ini gengsi. Hidup ini murah kok, yang mahal tuh gengsinya. Hidup itu murah, yang mahal tuh gengsinya. Wah, mau khotbah nih ke GBI Citra Garden. Waduh, beli batik dong, sutra. Ya mahal 4 juta. Ya, saya pakai batik ini ya, jangan bilang-bilang ya, 300.000. Keren nggak? Ya, bilang enggak, aku gak mau datang lagi loh. Ya, jadi ya kita bisa pakai batik yang 5 juta, kita bisa pakai batik yang 300.000. Minum kopi di kafe ya 40.000, ya mahal ya kan. Coba kopi tubruk, loh saya dikirimi teman dari sini Kalang, kopi asli saudara. Wah itu kalau dihitung ternyata kan 200 gram ya, kalau nggak salah itu sekitar jatuhnya itu 30-40 ribu. Itu bisa 10 gelas, udah kental banget tuh. Kalau mau agak diencerin sedikit bisa 15 gelas, berarti 1 gelas itu cuma 3 ribu. Ya nggak keren dong Pak, ya. Mau keren, beli gelas Starbucks diisi kopi tubruk. Jadi saya hanya mau bilang hidup ini murah gitu ya, yang mahal tuh gengsinya. Sama juga hidup itu mudah ya. Yang mahal juga gengsinya. Kalau kita mau jualan apa saja, kerja apa saja, mudah. Yang mahal kan gengsinya. Yang susah itu gengsinya. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsinya. Hidup itu susah. Enggak, hidup itu mudah. Yang susah itu gengsinya. Maka kalau kita nggak punya gengsi, sudah mudah, murah. Lalu kita mencoba bertahan, dan bukan hanya bertahan menurut saya. Ya. Kalau kita mau melakukan apa saja, nanti Tuhan yang membuat berhasil. Belum lagi kalau suami istri mau melakukan apa saja, mau melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, maka saya percaya suami istri nggak akan saling menyalahkan. Suami nggak mau melakukan apa saja, rumah berantakan, atau sebaliknya istri nggak mau. Begitu dimintain tolong, ya berantem juga, merasa disuruh-suruh gitu. Loh, kan sudah pakai kata tolong, iya tolong. Ini yang minta tolong sudah pakai kata tolong, tapi yang diminta tolong merasa disuruh-suruh. Iya tuh nadanya tuh tolong. Udah, saya nggak tahu siapa yang salah ya. Mungkin yang nyuruh juga memang orang yang ngebosin, pakai kata tolong ya kayak menyuruh, atau memang yang dimintain tolong ini tidak punya kesediaan menolong. Tidak mau melakukan apa saja. Karena itu firman Tuhan ini sederhana sekali sebenarnya. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya yakin banyak dikhotbahkan orang. Ya, baca firman, renungkan firman Tuhan. Dan melakukan apa saja, maka Tuhan buat berhasil. Belajarlah untuk mau melakukan apa saja. Ketika suami mau melakukan apa saja, istri mau melakukan apa saja, paling tidak ini untuk urusan rumah tangga di rumah itu menjadi jauh lebih baik suasananya daripada keluarga di mana masing-masing tuh nggak mau melakukan ini dan itu. Kita harus menyiasati hidup ini karena memang keadaan sudah tidak sama lagi. Keadaan sudah berubah dan kita perlu menyiasati dengan cara memiliki hati yang rendah hati. Mau melakukan apa saja itu maksudnya rendah hati. Nah, kembali kepada Yosua. Yosua diperintahkan Tuhan untuk teguhkan, kuatkan hatimu. Ya, Tuhan, aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Hanya jangan lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Semua orang kan maunya untung ya. Siapa yang mau rugi gitu kan? Kita maunya semuanya untung. Dan firman Tuhan mengajarkan hari ini untuk untung, berhasil, maka kita perlu merenungkan Taurat siang dan malam. Perlu untuk belajar tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Makanya kalau Mazmur menggunakan istilah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita nggak berbuat dosa, tapi kita berdiri di situ aja berarti udah menyimpang karena kita berada di tempat yang salah. Ketika saudara berada di tempat yang salah, maka kemungkinan ikut bersalah menjadi tinggi sekali.
Karena belajarlah untuk berada di tempat yang benar, komunitas yang benar, lingkungan yang benar. Saya tidak berani menjanjikan tahun ini tahun rahmat, tahun berkat, tahun kelimpahan, tahun kesehatan, enggak bisa ngomong apa-apa. Keadaannya betul-betul tidak terprediksi. Tetapi yang pasti adalah Tuhannya. Tuhan kita, Tuhan yang berjanji menyertai. Jadi ketika bangsa Israel dipanggil dari Mesir, wah mereka tentu euforia, bersorak-sorai, wah merdeka kira-kira begitu ya. Dari perbudakan begitu, ternyata mereka harus mengembara 40 tahun. Sampai ini ya, Musa tunjukkan, itu loh tanahnya, wah bangsa Israel dikasih tahu, udah nyampe, hore gitu. Enggak jadi hore lagi gitu, ternyata tidak kapling siap pakai. Masih harus berperang melawan penduduk yang ada di situ gitu ya. Wah. Memang hidup itu nggak pernah lepas dari tantangan dan pergumulan. Tuhan tidak menyediakan, menjanjikan, bangsa Israel ayo keluar, aku beri kamu kapling siap pakai, siap bangun, tinggal menanam, menabur. Ternyata enggak saudara ya. Tuhan menyediakan, tapi Tuhan menyertai, berjanji untuk menyertai. Tuhan tidak menjanjikan tanah yang siap pakai. Kadang-kadang Tuhan menjanjikan kepada kita, memang Tuhan menjanjikan kita untuk diberkati, untuk hidup bahagia. Tapi bahagia bukan berarti tanpa masalah. Tapi bagaimana bahagia bahkan di dalam masalah karena penyertaan Tuhan. Kalau kita bicara bukan Yosua, lompat perjanjian baru, Paulus dan Silas. Paulus dan Silas bingung nih mau kemana ya gitu ya. Dunia luas banget nih, saya harus ke kota yang mana? Apa Filipi, Kolose, Tesalonika, Filipus, akhirnya wah dapat penglihatan Makedonia. Wah berdasarkan penglihatan itu Roh Kudus pimpin Paulus pergi ke Makedonia. Sampai di sana, di kota Efesus, kota pertama Makedonia, digebuki, masukin penjara. Bahkan itu dituntun sama Tuhan dengan tuntunan yang begitu jelas, bukannya tanpa masalah, ada masalah. Tetapi di dalam penjara Alkitab menulis, Paulus dan Silas menyanyikan lagu pujian. Artinya Paulus berbahagia, bersuka cita di dalam masalah. Makanya Tuhan tidak menyertai bukannya tanpa masalah, tapi Tuhan menyertai penyertaan. Kalau kita disertai Tuhan, kita bisa bahagia apapun keadaannya. Tahun ini kita nggak tahu bakal seperti apa. Tapi tentu kita punya harapan. Kita punya harapan tahun ini tahun yang lebih baik lagi. Tapi yang pasti, saudara ya, yang pasti Tuhan menyertai. Itu jaminan, saudara. Kalau saya punya usaha, apakah bakal untung? Bisa rugi. Bangkrut bisa juga, ya kenyataan sudah tutup tahun lalu gitu ya. Tapi yang pasti kalau Tuhan menyertai saya, ternyata apa saja yang saya lakukan, Tuhan bikin berhasil. Waktu saya tadi bilang, Mei, Juni, Juli. Ini saya punya WA group tuh sesama para hamba Tuhan. Mereka bilang, wih Pak Jarod laris manis, sebulan berapa? 40 sesi, wow. Sekarang saya bilang sepi aja masih 25 sesi gitu ya. Tapi begitu ngelukis yang lebih dahsyat lagi gini. Itu saya 1 minggu itu bisa laku 2. Jadi sampai ada yang bilang begini, Pak Jarod kumpulin lukisannya, nanti kapan-kapan bikin pameran, rumahnya jadiin galeri. Gimana mau ngumpulin? Hari ini selesai, posting di Instagram, 2 hari laku. Hari ini posting, besoknya laku. Bahkan kadang belum finishing, 1 langkah lagi bakal finishing. Udah gak lama lagi terima message. Pak yang itu udah laku belum, aku book ya. Itu menurut saya tuh kasih karunia loh. Benar kalau saya percaya itu kenapa? Saya itu terakhir melukis itu sudah belasan tahun yang lalu. Kan begini, saya ini orang miskin ya kan, tadi saya bilang. Terus waktu SMP, SMA, kuliah ini kan gak punya duit. Ya melukis untuk makan. Ya. Terus begitu lulus kuliah, kerja kan dapat duit. Dulu kan melukis tuh cari duit gitu kan. Ya begitu kerja, ya gak ngelukis lagi. Apalagi punya usaha, diberkati, ya gak ngelukis lagi. Oh, jadi sudah belasan tahun. Nah singkat cerita, bulan-bulan Mei waktu itu ada orang menghubungi saya, seorang hamba Tuhan. Pak ponakan saya ini mau ngasih kepada seorang jenderal Pak, lukisan macan. Harus bagus loh Pak, ini mau dikasih kepada seorang jenderal Pak. Gitu. Bisa bikin Pak gitu. Waduh udah berapa belas tahun gak ngelukis, tapi saya bilang mau dikasih jenderal harus bagus. Wah berarti kalau mau kasih jenderal yang ngasih pun ini juga siap untuk memberikan yang baik gitu. Saya bilang
Kalau 10 juta saya kerjain Pak. Gitu. Oke setuju, itu setuju. Begitu itu saya bingung, bisa bikin gak ya? Bisa bikin gak ya? Dikasih foto macanya, detailnya banyak banget. Waduh, akhirnya saya nyerah. Saya gak sanggup bisa bikin. Tapi ada anak saya, yang dia anak saya yang paling kecil, yang bungsu. Itu bikin artnya, memang artnya kuat banget. Lalu saya bilang, namanya Levin, ini papa dapat order 10 juta loh, banyak loh ya. Kamu bikin ya? Dia lihat. Boleh Pak. Wah dia bikin. Dalam hati saya hubungin lagi yang pesan. Pak nanti tanda tangannya bukan saya ya. Yang bikin anak saya gitu. Wah harus ada tangan Bapak juga. Ya udah kolaborasi. Saya tanda tangan di belakang aja. Nanti saya bikin backgroundnya aja. Jadi itu saya masih ragu-ragu. Ya. Karena ragu-ragu bisa bikin apa enggak, suruh anak yang bikin. Kok ya Tuhan tuh bikin dapat order lagi, masa kasih anak lagi, anak saya udah sibuk dapat order kekejar yang lain. Wah akhirnya saya paksa bikin, ternyata bisa. Jadi saya mau saya katakan apa? Saya sudah belasan tahun gak melakukan. Tapi talenta itu, kalau Tuhan Yesus ngajar soal talenta, ya kalau kita bicara secara ilmiah itu DNA. Talenta DNA itu sesuatu yang di dalam kita, sebenarnya gak akan hilang. Cuma kita kembangkan apa tidak. Nah, begitu pandemi, usaha saya tutup, maka saya ingat talenta yang dulu SMA kuliah dulu saya pernah pakai untuk cari uang, sekarang kenapa enggak ya? Tapi masalahku ya, orang zaman pandemi gini yang beli kan kebutuhan pokok, bukan sekunder. Apalagi lukisan, itu kuartier, bukan tertier lagi. Gitu ya. Wah tapi ya tadi, kalau Tuhan yang memberkati. Bahkan talenta yang lama pun bisa dibangkitkan lagi. Maksud saya sekarang ini waktunya mencari talenta Anda itu apa? Enggak semuanya harus melukis. Nanti saya banyak. Ya enggak, kalau Anda enggak punya talenta ya susah. Ya banyak orang, Pak gimana Pak mulai cara melukis? Ya dulu sih SMP saya udah melukis, cuma lama berhenti gitu ya. Jadi sering keadaan, pandemi, masalah itu membawa kita pada tempat yang lebih baik. Yang sesuai minat, bakat, dan passion. Saudara selama ini mungkin bekerja dalam sebuah pekerjaan yang sebenarnya Anda tidak suka. Tapi ya ada gajinya, ada untungnya. Jebret pandemi tutup, gagal. Ngapain ya? Coba ingat-ingat talenta apa yang Tuhan beri di dalam tubuh saudara, itu tidak hilang. Atau mungkin istri yang selama ini tidak dikaryakan istilahnya. Kenapa? Ya bapak dagang, usahanya diberkati gitu ya. Tiba-tiba usahanya tutup, bangkrut begitu. Coba istri mungkin punya talenta tersembunyi. Yang mungkin udah punya impian pengen melakukan, tapi begitu suaminya diberkati ya ngapain? Ya mungkin talenta merangkai bunga, mungkin talenta masak, bikin apa, bikin itu. Coba dihidupkan lagi. Supaya setiap orang bisa bekerja pada hal-hal yang disenangi. Bekerja pada hal yang sesuai passion yang disenangi, talenta, minat, bakat, atau panggilan. Demikian juga dalam pelayanan. Hari-hari ini bukan cuma usaha yang terkena dampak, gereja juga terkena dampak. Sehingga setiap orang perlu bergumul panggilannya. Apakah gembala, apa penginjil, apa untuk pendoa syafaat. Kunjungan sekarang tidak bisa juga loh ada yang berani. Saya punya teman yang berani kunjungan ke sana kemari. Bahkan teman saya juga sudah yang namanya Pak Irwan Wijaya. Dia memang betul-betul orang misi, udah ke kota. Ya, dia sebelum berangkat tes antigen, ya tes rapid, ya berangkat, tes lagi positif, berangkat. Wah, lihat berkali-kali di airport itu orang memang betul-betul panggilannya misioner luar biasa. Tapi setiap orang perlu hari-hari ini adalah menggumulkan ulang panggilannya, minat, bakat, talenta, termasuk dalam rangka melakukan apa saja. Apa dong? Apa saja. Tapi apa saja ini boleh juga sebenarnya spesifik dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Maka saya percaya ketika orang melakukan segala sesuatu yang disertai dengan antusias, semangat, maka Tuhan akan memberi kekuatan, bahkan kebahagiaan sebelum beruntung pun sudah bahagia. Saya memang senangnya ngelukis. Belum laku aja udah senang. Saya posting aja yang komentar bagus-bagus. Pada bilang bagus aja saya senang. Wah begitu diposting komentarnya bagus, saya senang. Istri belum senang. Dia senang kalau udah laku. Ya setiap orang punya kesukaan berbeda-beda. Tapi mari kita belajar untuk hidup hari-hari ini. Tidak saling menyalahkan. Keluarga perlu menjadi satu. Saya akhiri dengan perkataan Yosua.
Tadi kita mulai dengan Yosua berkata atau firman Tuhan untuk Yosua. Tapi Yosua sendiri ada sebuah kalimat yang dia ucapkan agak jauh ke belakang, yaitu Yosua pasal 24. Jadi singkat cerita, Yosua memimpin bangsa itu. Dan Tuhan menyertai Yosua seperti bagaimana Tuhan menyertai Musa. Tapi memang bangsa itu bangsa yang berubah-ubah, kadang memberontak, kadang meninggalkan Tuhan. Sampai akhirnya Yosua sampai pada sebuah keadaan dan dia mengatakan kalimat ini kepada bangsa Israel. Yaitu Yosua ayat pasal 24 ayatnya yang ke-15. Atau mungkin saya baca lengkapnya 14-15 sebagai ayat penutup hari ini. Yosua 24 ayat 14-15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah hanya kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi setelah Yosua akhirnya memimpin bangsa itu, sampai pada akhir perjalanan hidup Yosua, Yosua memberikan pesan-pesan terakhir kepada bangsa itu. Saya memberikan pilihan kepada kalian. Mau sembah Tuhan, orang Amori, Allahnya orang Mesir, Allahnya bangsa-bangsa, silakan kalau memang itu yang Anda pilih. Tetapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi setelah Yosua akhirnya betul-betul memimpin bangsa itu, maka Yosua sampai pada sebuah keputusan hidup. Bahwa Tuhan layak untuk disembah. Tuhan adalah layak untuk kita memberikan ibadah atau penghormatan, penyembahan kepadanya. Karena walaupun Yosua menghadapi banyak masalah dan tantangan di dalam memimpin bangsa itu menduduki tanah Kanaan, tapi semakin banyak masalah, semakin banyak penyertaan Tuhan. Semakin banyak tantangan, semakin nyata kuasa Tuhan. Maka saya percaya itu yang akan kita alami. Ya, di tahun ini kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Saya tidak berani menjanjikan hal-hal yang fantastis. Tapi yang berani saya janjikan adalah engkau akan mengalami penyertaan Tuhan. Sehingga kita punya pengalaman, Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan baik, Dia kuasanya luar biasa. Kapan kuasanya luar biasa? Waktu kita mengalami masalah yang luar biasa. Tapi penyertaan Tuhan, keberadaan Tuhan yang nyata, itu sangat penting di dalam hidup ini. Karena sebenarnya Tuhan itu sendirilah yang paling berarti dalam hidup ini. Kekekalan itulah yang berarti dalam hidup ini. Kekayaan itu akan ditambahkan, itu dicari bangsa-bangsa di dunia. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita punya kekekalan, kita punya keselamatan, maka kita punya yang terbaik di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, kami belajar firman-Mu, kami belajar Yosua. Di mana Tuhan meneguhkan Yosua untuk tidak khawatir, tapi justru kuat dan teguh untuk melanjutkan kehidupan, memimpin bangsa itu, menggantikan Musa untuk merebut tanah perjanjian. Sampai pada akhirnya Yosua mengambil keputusan secara pribadi, seandainya bangsa itu tidak mau memilih Tuhan, maka Yosua memilih Tuhan. Karena Yosua merasakan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tahun-tahun yang lalu pun kami merasakan penyertaan Tuhan. Hari-hari yang kami lalui sebelumnya penuh dengan kisah-kisah Tuhan nyata, Tuhan hidup. Karena itu kami akan jalani tahun ini dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami seperti janji Tuhan yang demikian. Tuhan akan memberi kami kekuatan. Tuhan memberi kami penghiburan pada waktunya. Pertolongan pada waktunya. Sehingga kami akan sanggup untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab kami.
Semua tagihan terbayar dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Anak istri diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Orang tua, anak istri semuanya yang mengalami sakit atau gangguan kesehatan, sehat, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semua kebutuhan dipenuhi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan berjalan menjalani hari demi hari, bulan demi bulan tahun ini dengan keyakinan kemenangan karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar firman-Mu dan menyatakan iman kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Jarod Wijanarko untuk pelayanan firman hari ini. Sungguh kami diberkati oleh Tuhan. Tentu saja Bapak Ibu yang ada di rumah pasti diberkati oleh Tuhan. Saya mau menekankan di tahun baru ini, kita mengawali tahun ini dengan kita datang kepada Tuhan. Dan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi ini, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kreativitas. Ingat saudara, Tuhan memberikan kita kreativitas. Saya mau pesankan pada saudara untuk memasuki tahun 2021 ini. Yuk kita mau bersama-sama untuk kita membuat sebuah resolusi. Apa yang kita inginkan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan, apapun rencana Tuhan dalam hidup kita tak terhalangi oleh situasi pandemi seperti ini. Karena Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Lewat kesaksian yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi, saya mau tekankan kembali saudara. Ketika kita aktif, kita terbuka kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kreativitas. Apa yang dulu kita pernah alami, yang ada potensi dalam hidup kita, Tuhan akan maksimalkan kembali. Tuhan akan bukakan kembali. Ini menunjukkan bahwa setiap saudara punya potensi, dan ketika saudara mau menyerahkan potensi saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan memaksimalkan dalam hidup saudara. Yang kedua saudara, di tengah-tengah kesulitan ini firman Tuhan berkata dalam kitab Efesus pasal 1 mulai ayat 15, 16, 17, yang kita minta kepada Tuhan untuk kita bisa memasuki tahun 2021 ini, bukan minta berkat, tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini, yaitu meminta roh hikmat dan wahyu, sehingga kreativitas akan muncul dalam hidup saudara. Karena ayat 17 katakan, ketika kita minta roh hikmat dan wahyu, maka mata hati kita terang. Saya senang sekali mendengar apa yang disampaikan oleh hambanya, bahwa kreativitas akan muncul. Saudara, saya percaya di tahun 2021 mungkin pandemi belum berakhir, tetapi kreativitas akan muncul dalam setiap hidup saudara. Itulah sebabnya kita akan mengawali tahun 2021 hari ini dengan kita melakukan perjamuan kudus. Saudara, sudah ada roti dan anggur di tengah-tengah saudara. Mari kita siapkan roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Tuhan. Dan sementara saudara mempersiapkan itu, kita percaya Tuhan yang memimpin kita di tahun 2020, memasuki tahun 2021, Tuhan ada bersama dengan musim kehidupan kita. Bersamaku di setiap musim hidupku. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara. Pernah kau biarkan ku sendiri. Ingat, tema Natal kita adalah Immanuel. Dia berserta dengan kita. Dia bukan hanya menyertai kita, dia memberikan kekuatan. Dia juga saudara memberikan kepastian dalam hidup ini. Naik
naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mari katakan bersamamu Bapa. Bersama dengan Tuhan kita sudah melewati tahun 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia memperkenan hidup kita. Artinya kasih karunia, anugerah Allah berlimpah dalam hidup kita. Haleluya. Dia selalu melangkah di depan kita, menopang hidup saudara dan saya. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Angkat roti di tangan kanan saudara. Biarkan musik ini mengalunkan pujian. Saudara di rumah merenungkan setiap kebenaran firman seraya mengangkat roti di tangan kanan saudara. Dan saudara bersyukurlah kepada Tuhan. Sampai hari ini saudara boleh ada karena kasih karunia Allah semata. Dia berada dalam musim kehidupan kita. Musim COVID-19, pandemi COVID-19. Dia bersama dengan kita. Dan mungkin di tahun ini, tahun 2021 dan seterusnya, kita tidak tahu situasi dunia seperti apa. Tetapi Tuhan berada dalam musim kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi naikkan bersamamu Bapa. Dengan iman katakan bersamamu Bapa. Lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, itu artinya Engkau menjagai, Engkau menopang kami, Engkau bersama terus bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapak terima kasih. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami. Mari kita berdoa bersama-sama bersyukur katakan. Terima kasih Tuhan buat roti yang adalah lambang tubuhmu sendiri. Membuktikan bahwa Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami. Bukan hanya Engkau 2000 tahun yang lalu lebih Engkau mati selesai, tetapi Engkau menyertai kami dan bahkan mengingatkan kami di awal tahun ini kami boleh mengambil roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan yang Tuhan selalu perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, tubuhmu dipecahkan bagi kami. Kami mau memakannya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Ketika engkau mengangkat roti lebih tinggi di atas kepala saudara. Yang atasnya Bapak ibu bersyukur kepada Tuhan. Seraya bersyukur dan mengingat kebaikan Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita adalah lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkannya untuk saudara dan saya? Mari kita katakan amin dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
kami bersyukur kepadamu. Pindahkan cawan ke tangan kanan saudara dan angkat lebih tinggi di atas kepala saudara. Kita bersyukur darahnya ditumpahkan untuk mengampuni, menghapus dosa saudara. Mentahirkan seluruh dosamu dan bahkan secara jasmani mentahirkan darahmu sehingga darahmu menjadi darah yang sehat dan hidup saudara menjadi sehat secara jasmani juga. Mari kita bersyukur. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur. Darahnya ditumpahkan, darahnya dicurahkan lewat sekucur tubuh Yesus dan terakhir lambungnya mengeluarkan darah dan air. Darah itu juga di dalamnya ada bilur-bilur yang telah menyembuhkan saudara dan saya. Mari kita berkata terima kasih Tuhan. Bukankah cawan yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita yang atasnya kita bersyukur kepada Tuhan adalah lambang darah Yesus. Darah perjanjian, darah yang ditumpahkan untuk menyucikan, menguduskan dan bahkan menyembuhkan engkau. Sembuh dari dosa, sembuh dari sakit penyakit, sembuh secara jasmani. Dan ketika saudara percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. 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 Alami kuasanya. Sekalipun engkau ada di rumahmu, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Kami boleh mengawali tahun 2021 bersama dengan Engkau. Kami kuat karena Engkau. Kami ada karena Engkau bersama dengan kami melewati musim-musim kehidupan kami, baik suka duka. Di musim hujan, musim panas, bahkan musim pandemi seperti ini. Dan mengakibatkan ada musim-musim keuangan kami jadi kering dan tidak selalu basah. Itulah sebabnya Tuhan kami terus mau bersyukur kepadamu dan memohon tuntunan Tuhan di dalam tahun 2021 ini. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan kami dapat lakukan banyak hal. Kreativitas akan muncul dalam hidup kami. Kami akan dibangkitkan, diingatkan tentang potensi yang dulu pernah kami lakukan. Tuhan, itu Kau munculkan kembali lewat ingatan kami. Sehingga ketika kami kerjakan, kami menjadi orang yang produktif. Dan bahkan itu menjadi berkat dalam keluarga kami dan orang lain diberkati. Amin. Biarlah semua muncul kreativitas dalam kehidupan saudara. Potensi-potensi yang terpendam, ada bakat laten, ada potensi laten akan dimunculkan oleh Tuhan ketika engkau belajar menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Itu akan terjadi dalam hidup saudara. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini engkau andalkan Tuhan dan berkata, Tuhan aku mau memulai tahun 2021 ini bersama dengan Engkau. Tuhan terima kasih. Bapa, kami berdoa buat seluruh umat-Mu yang ada di rumah. Sementara mereka mengangkat tangan mereka di hadapan Engkau, mereka membutuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan mengurapi mereka, akan memperlengkapi mereka, akan terus menuntun mereka dan mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Dan Tuhan, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah mereka, sehingga mereka akan terkagum-kagum karya Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Kami memulai tahun 2021 ini hanya melalui satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Mari saudara katakan, saya memulai tahun 2021 bersama dengan satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Dan sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan.
Biarlah Tuhan menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah sepanjang pagi hari ini. Serta Engkau mengangkat tangan dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih-Nya yang kekal dari Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata, amin. Haleluya. Saudara, selamat tahun baru 1 Januari 2021. Dan bersama dengan Tuhan, saudara akan dapat lakukan banyak hal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.